Pernah nggak sih kamu merasa kalau isi YouTube Shorts kamu itu-itu saja? Kalau suka bola, ya isinya bola terus. Kalau suka makeup, ya makeup terus. Nah, fenomena ini sebenarnya punya nama. Loh, ruang gema atau echo chamber. Konsep ini dipopulerkan oleh Ellie Porizer dalam bukunya The Filter Bubble. Menurut Porizer, algoritma itu seperti asisten pribadi yang super canggih. Dia menyaring jutaan informasi di internet dan menyajikan apa yang paling kita suka. Kedengarannya bagus kan? Tapi ada sisi gelapnya. Masalahnya, algoritma ini secara tidak sadar mengurung kita dalam sebuah gelembung. Di dalam gelembung ini, kita hanya akan mendengar dan melihat hal-hal yang kita setujui. Pendapat kita terus-menerus divalidasi, sementara pandangan yang berbeda atau berlawanan disingkirkan jauh-jauh. Kita jadi merasa bahwa pendapat kita lah yang paling benar dan paling umum. Padahal kita hanya mendengar gema dari suara kita sendiri. Inilah yang disebut ruang gema. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke YouTube, khususnya ke Shorts. Video berdurasi panjang, katakanlah 10 atau 20 menit. Masih memberi ruang untuk diskusi yang lebih dalam. Kreator bisa menyajikan argumen, data pendukung, bahkan pandangan kontra dalam satu video. Penonton pun punya waktu untuk mencerna informasi, berpikir kritis, dan mungkin saja tidak setuju. Ada ruang untuk nuansa dan kompleksitas di sana. Tapi, bagaimana dengan Shorts? Dengan durasi maksimal hanya 60 detik, Short tidak punya kemewahan itu. Formatnya didesain untuk kepuasan instan, cepat, padat, dan langsung ke intinya. Tidak ada waktu untuk argumen tandingan, tidak ada ruang untuk perspektif yang berbeda. Yang ada hanyalah ledakan dopamin singkat dari konten yang langsung kita klik. Kalau kita suka, kita tonton sampai habis. Kalau tidak, kita swipe dalam 2 detik. Perilaku inilah yang menjadi makanan utama bagi algoritma. Algoritma Shorts belajar dengan kecepatan kilat. Oh, dia suka konten A, benci konten B. Dalam hitungan menit, feed kita akan dipenuhi oleh variasi tak terbatas dari konten A. Setiap swipe ke atas adalah konfirmasi bagi algoritma untuk memberi kita lebih banyak hal yang sama. Akibatnya, ruang gema yang diciptakan oleh Shorts menjadi jauh lebih sempit dan ekstrem dibandingkan video panjang. Kita tidak hanya berada di dalam gelembung. Kita terperangkap dalam sebuah lorong sempit yang dindingnya memantulkan kembali keyakinan kita sendiri dengan lebih keras dan lebih cepat. Misalnya, kamu mulai tertarik dengan satu teori konspirasi. Kamu tonton satu short tentang itu. Algoritma langsung menangkap sinyal itu. Dalam sekejap, seluruh feed Shorts kamu dipenuhi oleh konten serupa. Masing-masing menyajikan bukti yang seolah-olah menguatkan teori tersebut, tanpa ada satupun yang menawarkan sanggahan. Perlahan tapi pasti, kamu akan semakin yakin bahwa teori itu benar. Karena semua informasi yang kamu terima mengarah ke sana. Kamu sudah terisolasi dari dunia luar yang mungkin punya data atau fakta yang berbeda. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar dan sedikit menakutkan. Siapakah yang sebenarnya memegang kendali? Apakah kita yang secara sadar memilih apa yang ingin kita tonton? Atau jangan-jangan kita hanya menjadi ternak data bagi platform raksasa seperti YouTube? Setiap like, setiap komentar, setiap detik waktu tonton kita adalah data berharga yang digunakan untuk melatih algoritma agar bisa menggiring kita dengan lebih efektif. Kita digiring menuju konten yang membuat kita terus scrolling, terus menonton, dan tentu saja terus melihat iklan. Kita merasa nyaman di dalam gelembung kita, dikelilingi oleh konten yang kita sukai. Tapi kenyamanan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kita terhibur. Di sisi lain, kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, berempati dengan pandangan yang berbeda, dan melihat dunia secara utuh. Kita menjadi lebih mudah terpolarisasi dan lebih sulit untuk berdialog dengan orang yang tidak sependapat. Dunia kita menjadi hitam putih, padahal realitasnya penuh dengan warna abu-abu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah
Kesadaran. Sadari bahwa apa yang kamu lihat di feed source-mu bukanlah cerminan seluruh dunia, melainkan cerminan dari dirimu sendiri yang sudah disaring oleh algoritma. Cobalah sesekali secara sengaja mencari konten yang berlawanan dengan pandanganmu. Follow kreator dari berbagai latar belakang. Gunakan fitur jangan rekomendasikan channel ini untuk mendiversifikasi feedmu. Ambil jeda dari scrolling tanpa henti dan baca buku atau tonton video panjang yang membahas sebuah topik secara mendalam. Pada akhirnya, teknologi seperti algoritma ini hanyalah alat. Ia bisa menjadi jendela untuk melihat dunia atau menjadi dinding yang mengurung kita. Pilihan ada di tangan kita untuk memutuskan bagaimana kita akan menggunakannya. Jangan biarkan kenyamanan sesaat merenggut kemampuan kita untuk tumbuh dan memahami dunia yang kompleks ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu juga merasakan efek ruang gema dari shorts? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.